Selamat sore, selamat sore teman-teman semua selamat sore teman-teman redaksi Rakyat Merdeka, teman-teman wartawan senior. Selamat sore Pak Duta Besar Imron Kotan. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak Kiki, senang sekali bertemu Bapak lagi. Kita sekarang ini Pak bersama-sama hadir di acara Ngopi Yuk dengan diplomat senior Bapak Imron Kotan. Beliau ini adalah analis hubungan internasional dan juga beliau ini selama ini menjadi negosiator di dalam perundingan bilateral maupun multilateral. Beliau pada tahun 2003 sampai 2005 menjadi duta besar di Australia. Kemudian pada tahun 2010 sampai 2013 beliau duta besar Republik Indonesia di Cina. Bapak Imron Kotan ini juga ahli negosiasi politik dan ekonomi, baik di forum bilateral maupun multilateral. Beliau juga selalu mengamati perkembangan politik dan ekonomi di Amerika Serikat, Eropa, dan China. Jadi beliau ini selalu mengikuti perkembangan dunia internasional dari berbagai sisi dan secara komprehensif. Di masa pandemi ini beliau mengamati kondisi internasional sejak awal tahun ini. Jadi beliau ini terus-menerus selalu melihat perkembangan dunia internasional dan dampaknya bagi negara kita. Dan ketika soal pandemi ini kemudian menyebar ke hampir seluruh negara di dunia, banyak kemudian orang bertanya, dan bahkan 1 bulan terakhir ini, orang selalu bertanya-tanya, apakah virus corona ini buatan manusia, atau virus ini hasil mutasi dari virus corona sebelumnya. Dan ini menjadi perdebatan sengit, dan perdebatan yang cukup tajam di banyak kalangan, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di banyak negara di dunia. Kami ingin mengetahui, Pak, teman-teman di redaksi Rakyat Merdeka, teman-teman di kalangan wartawan senior, dan juga sahabat Rakyat Merdeka yang siang, sore, dan sore ini menyaksikan melalui Facebook, ingin mengetahui, Pak, kira-kira apakah ada peluang ini adalah konspirasi atau memang mutasi alam dari corona strain sebelumnya. Dan kami mengharapkan ada pencerahan buat teman-teman di Rakyat Merdeka dan juga sahabat Rakyat Merdeka untuk mengetahui dengan lebih terbuka lagi apa kira-kira yang terjadi sebenarnya. Waktu kami persilahkan pada Pak Duta Besar 10 menit, Pak. Jadi kami ingin penjelasan yang lebih transparan, detail, kira-kira apa yang terjadi di belahan dunia yang lain, baik di China, Eropa, maupun Amerika. Terima kasih, Pak. Waktu kami persilahkan. Bilangin Pak Kiki, suaranya Pak Dubes sedikit. Enggak, Pak Kiki langsung bisa. Mohon izin Pak Dubes, suaranya tidak keluar, Pak. Maaf, saya belum pencet tadi. Baik, saya ulangi, Pak Kiki dan rekan-rekan senior wartawan kita, saya merasa bahagia diberi kesempatan untuk berbicara di forum yang sangat mulia ini.
presentasi saya akan saya bagi 3. Yang pertama adalah bagian prelude, dan seperti Pak Kiki tadi sampaikan bahwa saya adalah mantan duta besar Indonesia di Tiongkok, jadi insight saya barangkali bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya mulai dengan deskripsi kota Wuhan ini. Wuhan ini adalah kota yang sangat vibrant, sangat hidup, kota perekonomian dan industri, dan kebetulan saya juga adalah dosen tetap di Universitas Wuhan, jadi setiap tahun saya ke sana. Jadi saya tahu persis perkembangan kota ini. Kota ini adalah second tier city di China setelah Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Chongqing, dan Qingdao. Dan saat ini saya kira Wuhan ini merupakan salah satu destinasi, bisa dihilangkan nggak itu? Salah satu destinasi studi dari mahasiswa kita, terutama di bidang ilmu bisnis dan ilmu kedokteran. Dan Universitas Wuhan ini menawarkan program berbahasa Inggris memang. Nah, yang perlu saya garis bawahi adalah lulusan dari Universitas Wuhan ini saat ini adalah teknokrat senior dan unggul di Republik Rakyat Tiongkok. Bisa dikatakan bahwa perancang ekonomi, perkembangan ekonomi Tiongkok itu sebagian kecil atau besar diarsiteki oleh ekonom yang lulus dari Universitas Wuhan ini. Nah, sekarang saya ingin memasuki mengenai apa yang kita namakan apakah ini konspirasi atau natural made. Jadi kita perlu pahami bahwa sekarang ini sedang ada polemik di dunia internasional yang mengatakan bahwa di sisi Amerika mengatakan bahwa ini adalah China virus, ya, adalah invention-nya China. Sementara ada juga yang mengatakan sebenarnya asal-muasalnya datangnya dari Amerika juga. Begitu. Tapi sebenarnya jika WHO tanggap terengginas, pecahnya wabah Wuhan coronavirus ini, yang saat ini dikenal sebagai COVID-19, itu sebenarnya bisa dicegah dan dilokalisir di Wuhan. Namun, karena ketidaktahuan WHO mengenai budaya sosial di Tiongkok, mereka terlambat mendeklarasikan bahwa Wuhan virus ini adalah public health of international concern atau darurat internasional yang memerlukan perhatian internasional. Keterlambatan itulah yang membuat kita membayar mahal. Dan saya pada suatu kesempatan juga sudah menulis di suatu artikel di suatu koran terkemuka di Indonesia yang mengatakan bahwa adalah keliru WHO ini karena terlalu terlambat untuk menyatakan bahwa ini adalah wabah penyakit yang memerlukan atensi internasional. Jadi WHO sebagian kecil atau besar bertanggung jawab mengenai apa yang terjadi pada saat ini. Terbukti memang korban dari wabah ini sangat besar. Di Amerika itu lebih dari 100.000, di Italia, di Spanyol, di Australia, dan di negara-negara Barat maupun di negara-negara berkembang, termasuk Brazil, Indonesia. Jumlah yang meninggal itu juga cukup besar, sehingga saya kira WHO, ya, seperti saya katakan, dalam skala kecil atau besar, cukup bertanggung jawab mengenai kejadian ini. Saya ingin menggambarkan situasi sosial budaya China pada saat pandemi ini pecah atau wabah ini pecah di Wuhan. Jadi di China itu juga ada budaya mudik yang dikenal sebagai Chun Yun, yaitu ketika mereka merayakan Imlek, ada kurang lebih 517 juta penduduk China itu bergerak secara bersamaan. 97 juta diantaranya menggunakan moda udara,
420 juta lainnya menggunakan moda transportasi darat. Dan jangan lupa, China itu berbatasan dengan beberapa negara di ASEAN, berbatasan darat dengan negara-negara ASEAN. Jadi penyebarannya itu memang dahsyat. Jadi seperti yang saya katakan tadi, apabila WHO bisa lebih awal mengatakan ini adalah concern internasional, barangkali kita sudah bisa mengambil langkah-langkah untuk mencegah agar penduduk atau rakyat Tiongkok tidak melakukan pergerakan keluar China. Jadi ini Chun Yun ini yang luput dari pengamatan dari Direktur Jenderal WHO yang sekarang ini berfungsi. WHO ini praktis berfungsi sebagai advisory board aja kepada negara-negara anggotanya. Anda harus melakukan ini, Anda tidak harus melakukan ini. Bahkan di antara mereka di dalam WHO itu sendiri sering bertengkar apa yang harus dilakukan. Memang luar biasa pandemi COVID-19 ini karena dia memporak-porandakan international governance pada tingkat PBB, regional juga, organisasi negara-negara Afrika, negara-negara Latin Amerika, negara-negara di kawasan Asia Pasifik, semua terdadak, termasuk ASEAN, ya, termasuk ASEAN, sehingga kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan dalam konteks global governance dan regional governance, sehingga sekarang praktis kita tergantung kepada pemerintah nasional masing-masing untuk mengambil langkah-langkah unilateral menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan kita patut bersyukurlah ya, kita harus jujur mengatakan bahwa pemerintah Indonesia ini juga relatif bisa kita katakan berhasil, dan ini ada datanya, dan saya selalu mengatakan demikian, karena gap antara yang meninggal dan yang sembuh itu sudah semakin besar dari hari ke hari. Artinya apa? Langkah-langkah kesehatan, protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah, dan kita harus bersyukur rakyat juga mengikutinya, itu sudah menunjukkan hasil yang positif. Bahwa ada kekurangan di sana-sini, alatnya kurang, PCR atau rapid testnya kurang, itu bukan hanya Indonesia, semua mengalaminya. Bahkan Amerika sendiri pun mengalami kesulitan untuk memenuhi tes tersebut. Jadi patutlah kita berbangga sebagai bangsa bahwa kita sampai saat ini masih bisa mampu memperkecil jumlah penderita maupun jumlah yang meninggal kalau dibandingkan dengan misalnya negara-negara Amerika, Italia, Spanyol, Brazil, dan negara-negara lain di penjuru dunia. Jadi Indonesia itu we are not that bad lah. Bahwa ada kritik is okay. Biasalah, perbedaan pendapat itu kan selalu ada. Nah, ini kemudian ada tuduhan yang mengatakan bahwa ini adalah senjata biologi yang dikembangkan oleh China di Wuhan, ya, karena mereka mengatakan di Wuhan itu ada biosafety level 3, ya, atau laboratorium level 3 yang bisa mendevelop senjata biologi. Saya ini adalah sedikit dari jumlah orang di Indonesia yang dididik oleh PBB di bidang Nubika, senjata pemusnah massal, yaitu nuklir, biological, dan chemical. Saya adalah lulusannya 1 tahun saya belajar. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan knowledge yang saya terima dari PBB. Biosafety level 3 lab itu tidak mungkin digunakan untuk mengembangkan senjata biologi. Setidak-tidaknya lab itu harus berkualifikasi level 5. Apa beda level 3 dengan level 5? Level 3 itu adalah chambernya, kompartemennya itu ada 3. Jadi kalau ditangani di chamber 1, lepas ditangkap oleh chamber 2, kemudian kalau lepas, agen biologi ini ditangkap oleh chamber ketiga. Nah, untuk yang ketiga ini, persyaratan untuk mengembangkan senjata biologi itu adalah level 5. Jadi adalah hoax kalau kita mengatakan bahwa biosafety level 3 di Wuhan itu sedang mengembangkan senjata biologi.
itu adalah hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara saintifik. Ada juga yang mengatakan bahwa ini dikerjakan oleh Amerika Serikat melalui salah satu atletnya, itu Maache Benassi, yang dia juga turut berpartisipasi di dalam Olimpik militer di Wuhan. Itu juga ternyata adalah hoax yang dibesar-besarkan oleh Josh Webb, salah seorang YouTuber Amerika Serikat. Saya tidak mau menuduh, mungkin ini adalah dalam rangka monetisasi dari akun YouTube yang bersangkutan. Tidak akan mungkin Amerika menitipkan dalam tanda petik senjata biologinya kepada atletnya, karena dia dan Cina adalah yang mempunyai penderita yang meninggal yang paling banyak di dunia. Jadi ini semuanya serba katakanlah hoax, bahwa ini adalah man-made. Untuk sejauh ini memang bisa saya katakan sebagai seorang expert di bidang logika, nuclear, biological, and chemical weapons, adalah hoax. Sampai pada satu titik di mana kita bisa menemukan pasien zero dari COVID-19 ini. Nah, mengenai pasien zero ini, kalau memang benar-benar ditemukan di China, patutlah kita mempertanyakan. Tapi sebelum COVID-19 ini mewabah di China dan di dunia, kita sudah mendengar laporan-laporan bahwa di Amerika itu sebelumnya sudah terjadi orang-orang meninggal secara mendadak, gejalanya itu seperti flu, gejalanya itu. Kemudian dituduh itu adalah akibat daripada vaping, itu yang rokok elektronik itu. Elektrik atau elektronik, saya rokok elektrik barangkali. Saya bukan perokok elektrik sih, jadi saya tidak tahu istilahnya. Tapi yang jelas itu vaping. Mereka katakan itu akibat daripada itu. Siapa tahu bahwa itu sebenarnya bukan akibat daripada vaping. Bisa saja itu menjadi atau disebabkan oleh memang coronavirus yang memang dalam siklus 100 tahunan muncul. 100 tahunan ini alam ini bekerja secara misteri. Kita tidak tahu bagaimana alam ini bekerja. Seperti misalnya flu Spanyol itu 100 tahun yang lalu. Tidak ada juga expert yang tahu dari mana asalnya dan siapa yang memulainya. Siklusnya itu siapa yang memulai. Jadi untuk sementara ini sebagai expert saya bisa mengatakan bahwa ini adalah memang alat melakukan suatu tindakan yang di luar jangkauan kita, bisa saja dalam konteks untuk memperbaharui dirinya, atau memang bisa juga tujuan-tujuan lain yang sampai sekarang ini kita tidak ketahui. Tapi siklus 100 tahunan ini memang ada, bukan tidak ada. Jadi bukan suatu cerita yang diada-adakan begitu. Oleh karena itu, saya bisa mengatakan bahwa untuk sementara ini, sampai nanti pasien zero itu ditemukan, apakah dia pernah bersinggungan dengan Wuhan atau bahkan mungkin dengan Amerika, baru kita ketahui atau bisa kita ketahui bahwa ini bukan man-made, atau saya ulangi, ini bukan natural terjadi, tapi adalah man-made. Nah sekarang, bagaimana Indonesia menghadapi ini? Ini yang lebih penting, menurut saya ya. Karena apa? Karena bagaimanapun sampai nanti vaksin dan obatnya ditemukan, mau tidak mau kita akan menghadapi ini seperti menghadapi juga HIV/AIDS. Sampai sekarang juga tidak ditemukan obat yang mujarab untuk mematikan virusnya atau apa yang dinamakan vaksinnya. Demikian juga Ebola. Jadi memang satu-satunya cara adalah bagaimana kita mengedukasi diri kita dan rakyat Indonesia, tentu saja peran pemerintah sangat penting, agar kita tetap bisa survive dengan cara menerapkan apa yang dinamakan protokol kesehatan. Yaitu bagaimana kita menyongsong new normal ini, sehingga kita bisa meminimalisir korban dari waktu ke waktu. Dan berdasarkan pengamatan saya, pemerintah
dari waktu ke waktu secara serius sudah melakukan atau mengambil langkah-langkah sehingga mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah bisa membuka kegiatan ekonomi. Ya, sekarang ini kita dalam masa transisi sehingga ekonomi nasional kita juga bisa berputar dan kita tidak lagi melakukan kegiatan-kegiatan yang semata-mata berdasarkan webinar ya seperti yang kita lakukan saat ini. Karena memang by the end of the day pertumbuhan ekonomi kita harus pertahankan dalam rangka menyerap tenaga kerja dan berdasarkan evaluasi dari para pakar, setidak-tidaknya kita harus mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita di atas 5% agar bisa menyerap tenaga kerja yang saat ini sudah kehilangan pekerjaan mereka. Dan saya optimis karena beberapa sumber-sumber internasional mengatakan bahwa Indonesia leading ya di depan dalam konteks mengatasi COVID-19 ini. Dan kita modal sosial kita juga sangat luar biasa. Salah satu majalah yang namanya The Diplomat, itu adalah majalah yang dibaca oleh para pakar, para pengambil keputusan, mengatakan bahwa Indonesia ini adalah negara yang sangat unik, ya, di tengah-tengah dia dihantam oleh pandemi COVID-19, solidaritas sosial kita itu diukur adalah 7 terbesar di dunia. Artinya apa? Masyarakat Indonesia ini sebenarnya ya mempunyai semangat gotong royong, membantu yang lemah, ya, yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin. Nah, ini diakui oleh banyak pihak, termasuk suatu artikel yang ditulis oleh The Diplomat yang mengatakan mereka mengagumi bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini solidaritas sosial rakyat Indonesia itu berada pada tingkat ke-7 di dunia. Apalagi juga memang secara ekonomi kita tidak jelek-jelek amat karena ternyata kita masih bisa survive, dan yang diperhitungkan tadinya akan terjadi rush bank kita akan diserang ternyata tidak terjadi, dan social disharmony yang tadinya juga diperkirakan para pakar akan terjadi, sampai saat ini kita bisa dikatakan sangat stabil. Dan ini saya yakin bukan hanya kerja pemerintah, tapi kerjasama dengan masyarakat secara menyeluruh, termasuk para wartawan-wartawan kita yang memberikan berita-berita. Saya mengikuti terus apa yang diberitakan oleh rakyat media dan media-media mainstream lainnya. Semuanya itu sangat mendukung, sehingga apa yang saya katakan tadi, modal sosial kita, yaitu solidaritas sosial itu memang sampai saat ini terjaga. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan dengan dialog kita ini solidaritas sosial kita akan semakin solid dari hari ke hari. Terima kasih Pak Kiki, dan saya sangat menunggu partisipasi komentar sanggahan dari para pemirsa ya, pemirsa atau pendengar begitu, sehingga kita bisa lebih memperkaya diskusi kita pada sore hari yang berbahagia ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Dubes. Penjelasannya luar biasa, komprehensif, dan kami semua akhirnya sampai pada kesimpulan dan kami mengerti bahwa sampai saat ini bahwa virus ini bisa dikatakan bukan virus buatan. Ini adalah virus hasil mutasi alam. Jadi ini memang udah siklusnya, tadi Pak Dubes mengatakan 100 tahun, apakah alam akan mengadakan restart atau bagaimana, sehingga kita mungkin akan masuk dalam kehidupan paradigma baru, yang jelas harus, mau tidak mau kita harus siap menghadapi keadaan yang mungkin akan berubah dari keadaan sebelumnya. Jadi tadi Pak Dubes mengatakan ini kecil kemungkinan virus ini buatan, karena lab yang ada, security-nya baru sampai level 3. Jadi kalau hal-hal seperti ini harus masuk level 5,
dan itu sangat harus tingkat keamanannya yang sangat tinggi. Artinya melewati 5 lapis pintu, Pak. Dan kalau kita lihat sekarang ini ada mutasi dari virus ini, kemudian ternyata berbeda setelah diteliti. Virus yang ada di China, virus yang ada di Eropa, Prancis, dan virus di Amerika, yaitu di negara bagian Washington sama yang di New York, itu beda, Pak. Nah, ini apakah memang ini mutasi alam ini terjadi di antara masing-masing daerah, masing-masing benua, atau memang muncul di benua masing-masing dengan kemudian strain yang berbeda-beda. Dan kemudian virus ini juga yang masuk ke Indonesia itu berbeda-beda, Pak. Kemarin Bapak Menristek menjelaskan bahwa virus yang klaster yang ada di Surabaya Raya sama yang ada di Jabodetabek ini berbeda, Pak. Jadi memang ini kalau lihat dari begini maka kemungkinan ini memang hasil mutasi alam, Pak. Bukan buatan. Kalau buatan tuh biasanya strain-nya tidak banyak cabangnya. Ini cabangnya sudah ada 13 cabang. Karena itu untuk mencari vaksinnya juga kemudian menjadi lebih rumit. Tapi apakah ini kemudian merupakan bagian dari bisnis vaksin dalam hal ini juga belum bisa diketahui dengan pasti. Apalagi China mengatakan bahwa kalau mereka menemukan vaksin, mereka akan bagikan gratis, Pak, sebagian besar, Pak. Sebagian besar akan mereka bagikan gratis. Sehingga tingkat komersialnya menjadi menurun. Nah, ini juga kalau tingkat komersialnya menurun, orang jadi agak kurang tertarik untuk compete menemukan vaksin ini. Betul. Jadi di sini hadir Pak. Mungkin. Ya. Ya Pak, silakan Pak. Ya, jadi observasinya Pak Kiki ini sangat valid ya. Pertama, memang virus yang dikatakan COVID-19 ini memang berbasis RNA. Dia tidak memerlukan DNA untuk mengembangkan dirinya. Dan dia sangat cepat melakukan adaptasi dengan keadaan di mana dia berada. Jadi untuk Indonesia, setahu saya ada 3 strain yang datang dari China sendiri, kemudian datang dari Jepang, dan kemudian datang dari Amerika Serikat. Jadi memang dia cepat sekali, Pak. Dan karena dia itu adalah ribo-SW, memang tidak harus sama apa yang ada di Amerika atau ada yang ada di China atau ada di Jepang atau di negara-negara lain. Nah, ini memang akan mempersulit barangkali penemuan dari vaksinnya. Ya, ini akan sulit. Namun saya ingin mencatat apa yang disampaikan oleh Pak Kiki tadi, bahwa memang China sudah mendeklarasikan bahwa apabila mereka adalah penemu vaksin pertama, maka mereka akan mendonasikan vaksin itu ke dunia, sehingga memang aspek kompetitif komersialnya menjadi hilang, sehingga appetite dari laboratorium swasta berorientasi komersil menjadi menjadi menurun ya. Tapi kita patut bersyukur juga sih ya, dengan demikian nanti faktor cost menjadi lebih rendah. Kemudian juga China memberikan batasan memang bahwa virus yang nantinya mereka temukan itu untuk pertama kalinya hanya semata-mata ditujukan kepada orang-orang yang produktif. Ya, tidak kepada orang-orang yang sudah punya penyakit komorbid atau yang sudah usianya di atas 60 tahun. Jadi memang akan diberikan prioritas kepada anak-anak dan orang-orang yang produktif, yaitu kurang lebih yang berusia 45 tahunan. Jadi aspek kompetisinya masih ada, ya, karena dari 45 tahun ke atas itu kan tentu saja mereka tidak mau meninggal secara konyol begitu. Tentu
mereka juga nanti akan mencoba membeli secara komersial. Ya, ini ada untung ruginya. Pertama adalah kosnya menjadi rendah, tapi kemudian kompetisi untuk menemukan virus terbaik itu menjadi relatively berkurang. Saya kira observasinya Pak Kiki sangat valid. Terima kasih Pak Dubes. Ini teman-teman yang mengikuti acara ini, teman-teman wartawan senior, ingin menanyakan beberapa hal. Pertama, kami beri kesempatan buat Mas Riki Handayani yang sejak beberapa hari terakhir ini selalu mengamati soal kemungkinan adanya isu konspirasi di balik pandemi ini, Pak. Mas Riki, silakan. Terima kasih Pak Dubes. Selamat sore. Saya Riki, Pak Dubes. Saya agak berikan pernyataan sebentar bahwa memang diskursus COVID-19 yang akhirnya berefek kepada konspirasi memang berkelindan dengan pertarungan antara Amerika dan China. Itu yang menurut saya memang akhirnya merembet ke urusan konspirasi. Nah, berkaitan dengan itu pertanyaan saya Pak Dubes, apakah isu konspirasi dan kasus COVID-19 ini akan menimbulkan dan akan memperkuat sinofobia anti China ya? Apakah sinofobia ini justru akan semakin menguat atau berkurang gitu? Dan penguatan sinofobia ini bagaimana mungkin terjadinya di Amerika juga bagi kita di Indonesia? Apakah sinofobia di Indonesia juga akan menguat atau berkurang setelah munculnya pandemi ini? Itu aja Pak Dubes. Terima kasih. Terima kasih. Seizin dari Pak Kiki, moderator, saya siap. Jawab langsung ya. Langsung Pak. Siap. Langsung Pak. Jadi begini, memang ada dua faktor masing-masing di Amerika Serikat dan juga di China yang kita harus factor in atau mempertimbangkan dalam konteks COVID-19 ini. Yang pertama, dari sisi Amerika Serikat, November 9 yang akan datang akan terjadi Pilpres di Amerika Serikat. Dan ini nampaknya ya sebagai pemimpin beraliran ekstrem kanan yang dikenal sebagai alternative right, Presiden Trump tentu memainkan sentimen-sentimen nasionalisme tinggi untuk menyalahkan Tiongkok, China dalam hal ini, tentang apa yang terjadi di Amerika Serikat. Ini adalah blame game ya antara dua negara yang sekarang ini sedang berhadapan satu sama lain. Dan tidak mustahil juga akan melebar ke kawasan kita, terutama di kawasan Laut Cina Selatan. Ya, biasanya untuk mengalihkan perhatian dalam negeri, ya suatu pemerintahan, saya tidak menarasikan bahwa Amerika atau China melakukan itu, untuk mengalihkan perhatian terhadap isu domestik, biasanya negara-negara tertentu menciptakan isu luar negeri. Nah, dalam hal ini Laut Cina Selatan menjadi salah satu hot potatoes ya yang bisa dimainkan oleh kedua negara untuk mengalihkan perhatian dari dalam negeri, yaitu yang sedang mengalami kesulitan menghadapi COVID-19 dan sekaligus memenangkan pertarungan politik di November 19 yang akan datang. Ini dari aspek Amerika Serikat. Dari aspek China, kita sudah mengetahui bahwa Presiden Xi Jinping ini adalah pemimpin kuat pasca Mao Zedong dan Deng Xiaoping. Ya. Jadi beliau ini adalah di bahasa Mandarinnya saya coba upayakan mudah-mudahan pronunciation-nya benar. Beliau ini diangkat sebagai Ling Tao He, pemimpin utama, sehingga dia bisa menentukan China itu mau ke kanan atau mau ke kiri. Pada sisi lain itu sangat
istimewa bagi pengambilan keputusan karena cepat, tepat, tapi pada sisi lain juga bisa apabila misalnya katakanlah Presiden Xi Jinping memutuskan untuk melakukan manuver militer di Laut Cina Selatan, tidak ada yang bisa menghambat beliau sebagai pemimpin utama. Jadi ini yang kita Indonesia harus balance, ya, harus mendorong agar COVID-19 ini tidak menjadi salah satu faktor yang bisa menambah ketegangan di kawasan kita. Nah, saling tuduh ini sudah pasti akan terus berlangsung. Nah, Sinophobia memang sangat ketat ya, di Amerika Serikat itu dalam konteks kontestasi politik November yang akan datang karena Presiden Trump dalam tanda petik barangkali ingin memainkan kartu truf nasionalisme, alternatif right-nya untuk memenangkan kontestasi Pilpres November tanggal 9 November yang akan datang. Hanya saja memang kadangkala kalau pernyataan publik atau public policy dinyatakan melalui media massa, konsekuensinya ada. Presiden Trump dikenal melakukan pengambilan keputusan politiknya itu dilakukan melalui Twitter. Karena begitu diucapkan secara terbuka, kemudian follow up-nya tidak ada, dia kemudian akan dianggap sebagai pemimpin yang lemah. Padahal belum tentu pernyataan publiknya itu atau public policy-nya itu sesuai dengan kenyataan yang ada yang dihadapi oleh Amerika Serikat. Dan ketika kita bicara saat ini, memang reputasi Amerika Serikat sedang menurun, ya. Apa yang terjadi terhadap si George Floyd, seorang hitam yang meninggal di tangan seorang polisi kulit putih, protesnya menyebar kemana-mana, termasuk ke Indonesia gitu. Jadi reputasi Amerika Serikat memang sedang dipertaruhkan, dan mudah-mudahan dengan fenomena yang mengglobal ini, bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau Presiden Trump atau pemerintah yang di bawah pimpinan Presiden Trump yang dianggap tidak adil terhadap terhadap warga negara kulit hitamnya mereka, ini bisa segera diatasi sehingga tidak menjadi faktor tambahan selain dari COVID-19 ini, sehingga mendorong kompetisi yang tadinya sifatnya masih dalam konteks damai, kemudian pecah menjadi konflik terbuka, apalagi terjadi di backyard kita, yaitu di sekitar perairan Natuna. Ini sangat mengganggu keamanan nasional kita, apalagi pada saat Indonesia sedang menghadapi cobaan yang sangat besar ini. Jadi memang xenophobia di Amerika sedang meningkat. Kita patut bersyukur di Indonesia tidak ada, ya, sejauh saya amati tidak ada. Kalau Bapak tadi mengatakan di Amerika, betul, karena Presiden Trump yang memulai mengatakan bahwa itu China virus, bukan COVID-19. Jadi sudah mengarah kepada tuduhan bahwa ini adalah ciptaan dari China. Padahal seperti yang saya terangkan tadi sebagai seorang expert, bahwa itu belum tentu benar sampai patient zero-nya ditemukan. Dan bisa jadi itu patient zero-nya itu ada di negara-negara lain, bukan China. Barangkali mungkin juga di Amerika Serikat. Terima kasih Pak Dubes. Ya, terima kasih Pak Dubes, penjelasannya sangat gamblang bahwa pandemi ini ternyata juga bisa mempengaruhi politik dalam negeri di suatu negara dan bahkan kemudian menjadi alat campaign untuk memenangkan salah satu pihak. Jadi menurut saya memang ini bisa dimainkan, isu pandemi bisa dimainkan apa saja. Ini ada wartawan senior, wartawati, Ibu Kartika Sari, yang juga sangat mendalami soal pandemi ini sejak awal, yaitu sejak Februari. Beliau selalu intens mengamati pandemi ini mulai dari China, kemudian Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Silakan, Ibu Kartika Sari.
Terima kasih Pak Kiki. Selamat sore Pak Dubes Imro Kotan. Saya senang sekali Bapak bisa join dengan kami. Pemaparan Bapak sangat bagus dan menambah wawasan kita juga Pak, karena kita banyak nggak tahu juga ya teori konspirasi selama ini betul nggak sih? Terus dikaitkan dengan trade war antara Amerika dan China Pak, gitu kan? Nah, saya justru ingin tahu dari Bapak. Bapak kan selain diplomat senior juga pernah jadi dubes di China. China sebagai epicentrumnya yaitu di Provinsi Wuhan, Pak, jumlah korbannya juga banyak. Saya ingin tahu apakah jumlah korban yang dipublish oleh pemerintah China itu baik yang positif maupun meninggal, itu data yang sebetulnya atau tidak, Pak? Itu pertama. Terus kedua, tadi Bapak menyinggung juga ini salah satu kegagalan WHO yang lamban, tidak tahu apa yang dilakukan. Sementara WHO sendiri lebih berakting seperti advisor saja gitu, memberikan masukan kepada negara harus begini, harus begitu, tapi action konkretnya sendiri tidak jelas gitu. Nah, padahal WHO itu bisa berdiri karena iuran dari banyak negara, Pak. Nah, dan Amerika, Presiden Trump memutuskan tidak menyetop bantuannya. Nah, menurut Bapak, apakah tindakan Amerika ini sebetulnya adalah bagian dari trade war dengan China secara politik atau memang bagian dari konspirasi politik Amerika juga gitu? Terus yang terakhir, menurut Pak Dubes, kira-kira untuk vaksin, Pak, itu Cina akan berikan gratis, benar nggak sih? Seperti yang tadi Pak Kiki bilang gitu. Terus bagaimana nasib negara lain yang sudah melakukan riset, termasuk Indonesia, yang tentunya juga kalau kita menemukan baik untuk negeri sendiri maupun dijual ke luar negeri, Pak. Terima kasih, Pak Dubes Kotan. Terima kasih Mbak Tika. Yang pertama tadi apa? Saya suaranya agak jelas. Oh, ini Pak, Bapak kan mantan dubes di China dan Bapak diplomat senior yang mengamati bagaimana politik luar negeri Cina, ya kan? Nah, China sebagai negara pertama, ya kan, dari Provinsi Wuhan, epicentrumnya, kan menyampaikan data setiap hari berapa jumlah korban positif maupun meninggal. Nah, itu apakah data yang disampaikan pemerintah China itu data real atau tidak, Pak, gitu? Karena banyak kecurigaan juga, termasuk Amerika menuduh bahwa nggak seperti itu. Gitu. Terima kasih, Pak Dubes. Baik, Mbak Tika juga pertanyaannya sangat menggelitik ya. Saya 4 tahun lah kurang lebih berada di Tiongkok dan memang semua informasi itu disalurkan oleh kementerian atau lembaga terkait ya. Kecuali kita bisa membuktikan bahwa pernyataan mereka atau statistik yang mereka sajikan itu salah, kita sebagai orang luar hanya bisa mengatakan menerima data-data yang mereka berikan kepada kita. Bahwa ada orang berspekulasi bahwa data itu tidak data sebenarnya, itu sah-sah saja. Karena apa? Karena memang informasi di Tiongkok dan bisa dikatakan adalah disalurkan melalui kementerian atau lembaga terkait. Jadi terserah kita bisa berimajinasi apakah ini benar atau apakah ini dikecilkan atau dibesarkan, itu kita tidak bisa membuktikan karena memang saluran informasi di sana dilakukan atau disalurkan oleh kementerian dan lembaga terkait. Nah, apakah ini terkait dengan pertarungan trade war? Saya kira juga bisa saja terjadi demikian karena dalam rangka untuk merebut pasar internasional atau pasar global, apa saja bisa kita kerjakan. Ada pepatah di dalam bahasa Prancis yang mengatakan tout le coup sont permis, ya, atau semua teknik atau semua pukulan di dalam perkelahian itu dibenarkan, ya, walaupun ada orang yang mengatakan curang, tapi memang kenyataannya demikian. Nah, ini yang menurut hemat saya bahwa
kita harus hati-hati menyaring informasi, Mbak Tika, dan saya yakin media massa Indonesia, saya setiap hari itu bangun pagi itu sudah saya lalap semua itu, ya, yang mainstream ya, termasuk rakyat media, itu saya selalu lalap, dan saya melihat bahwa media massa kita ini tidak terperangkap di dalam teori konspirasi seperti yang digembar-gemborkan oleh sementara pihak di apakah itu di China atau bahkan mungkin di Amerika atau negara-negara lain. Jadi pengalaman saya sebagai duta besar memang begitu, bahwa arus informasi di China memang dikendalikan oleh pemerintah, sehingga benar tidaknya kita is really up to you to guess. Terima kasih Pak Dubes, penjelasannya diharapkan bisa memberikan knowledge buat kita semua, terutama yang ingin mengetahui hubungan pandemi ini, yang banyak orang mengatakan ini berasal dari Wuhan, jadi China ini menjadi epicentrum. Bahkan hari ini Harvard University mengeluarkan rilis bahwa sejak Agustus 2019 sebenarnya menurut riset mereka sudah muncul coronavirus strain yang seperti sekarang ini di China, khususnya Wuhan. Ada lagi satu rekan kita ini, Pak, rekan wartawan senior, Rusmadi, yang ingin menanyakan soal isu konspirasi ini dihubungkan dengan perkembangan terkini Amerika Serikat selama 6 bulan terakhir. Kepada Mas Rusma dipersilahkan. Halo, bisa kedengeran ya? Oke. Terima kasih Pak Kiki. Terima kasih juga Pak Dubes atas paparannya yang sangat menarik. Saya pengen lebih melihat ini Pak, karena Bapak juga pernah tinggal di sana ya, bertugas di sana. Sisi keterbukaan China sendiri sebagai sebuah negara. Jadi menurut saya bagaimana ya kita mau dengan mudah mempercayai, walaupun kita harus melihat dari semua sisi ya, tapi dari sisi China sendiri kita kan melihat negaranya sering sangat tertutup gitu dalam memberikan informasi. Bahkan kalau kita baca di pemberitaan seputar ketika awal-awal merebaknya virus ini, ada salah satu warga, dan tidak hanya dia ya, salah satunya itu ada yang saya nggak tahu cara membacanya, tulisannya itu Wang Fang ya, salah satu warga yang dia mencoba memaparkan pengalaman dia mengalami hari-hari pertama, pekan-pekan pertama, bulan-bulan pertama ketika wabah ini merebak, dan belakangan kan dia dianggap sebagai pengkhianat Pak, ya, dianggap pengkhianat itu, dianggap semacam, padahal data-datanya nggak terlalu ini juga, cuma sekedar memaparkan pengalaman dia saja gitu. Jadi maksud saya intinya sih poinnya yang ingin saya pertanyakan itu gimana ya sikap kita mau lebih, pasti kita harus melihat data formal ya yang dikeluarkan, yang dirilis oleh China sendiri, tapi sementara untuk mengambil sumber-sumber dari dalam juga kita sangat-sangat terbatas, termasuk jumlah korban segala macam. Mungkin itu aja Pak, sedikit. Terima kasih. Baik Pak Rus, seizin dari Pak Kiki, saya langsung memberikan tanggapan. Ya betul, saya kurang lebih berada di Tiongkok itu 4 tahun. Dan prior to my posting, atau sebelum saya ditempatkan ke China, saya itu diundang sebagai tamu negara oleh pemerintah Tiongkok untuk bertemu dengan para pejabat setara dengan saya, termasuk pada tingkat menteri, dan juga beberapa tokoh-tokoh lainnya. Saya pada saat itu belum ada sama sekali indikasi bahwa saya akan menjadi duta besar Indonesia untuk Tiongkok, untuk China. Kesan saya pada saat itu adalah kunjungan saya pertama ke negara yang kita klasifikasikan sebagai negara soskom. Kesan saya, nanti kalau saya sampai di sana pasti ketemu orang yang, karena saya sudah travel across the globe ya, ke Korea Utara, ke Rusia pada zaman-zaman Perang Dingin,
itu orangnya sangat dingin, tertutup, tidak ada senyum, gitu ya, tidak mau berinteraksi dengan orang asing. Bayangan saya seperti itu, Pak. Pak Rus. Tapi ketika saya menginjakkan kaki saya di Beijing, saya lihat mereka sangat terbuka, sangat happy, dan bisa berbicara bebas dengan siapa saja, dan bahkan mereka menyanyi, menari, latihan kungfu, ya, di taman-taman di Beijing itu. Saya lihat tidak akan mungkinlah seluruh Beijing itu diorkestrasi seperti itu untuk menyambut saya. Itu is impossible lah. Ya, kemana saja saya pergi, saya lihat ada kehidupan yang berbahagia. Mereka menari-nari, menyanyi-nyanyi, latihan kungfu, dan tertawa-tertawa, begitu ya. Langsung image saya bahwa negara soskom yang kaku, tertutup, itu hilang dalam beberapa hari ketika saya ada di sana. Memang kesan kedua saya adalah sepanjang mereka tidak menantang keberadaan Partai Komunis Tiongkok atau pemerintah, mereka itu adalah manusia yang lebih bebas bahkan dari negara-negara demokrasi lain. Itu saya bisa katakan demikian. Tapi apabila seseorang atau entitas sosial politik menentang Partai Komunis Tiongkok atau negara, maka memang yang pengalaman saya mereka akan mengalami kesulitan. Ya. Karena memang bahkan ya kalau Bapak bicara mengenai konstitusi Tiongkok, People's Liberation Army itu patuh kepada partai, Pak. Oke. Jadi PLA saja patuh kepada partai, apalagi warga negara sipil lainnya. Jadi memang ini suatu sistem yang berbeda dengan sistem kita yang kita sudah memilih demokrasi, mana yang lebih baik atau mana yang lebih buruk, nanti sejarah yang akan menilai. Faktanya sekarang ini adalah bahwa Tiongkok itu adalah negara terbesar kedua ekonominya setelah Amerika Serikat. Dan pada tahun 2024, diprediksi oleh para pakar akan menjadi ekonomi terbesar pertama di dunia, mengalahkan Amerika Serikat. Sekarang tinggal pilihan. Apakah kita ingin stabilitas politik, kemudian ekonominya berkembang maju pesat seperti China, atau kita ingin ya menerapkan sistem lain di mana menyampaikan pendapat bebas, tapi ekonominya masih perkembangannya lamban. Ini adalah pilihan politik ya yang ditetapkan oleh para pemimpin dan bangsa-bangsa terkait. Dan kita Indonesia sudah memutuskan menjadi negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan menerapkan sistem demokrasi. Ini adalah pilihan kita. Nah, kita telah memilih sistem kita, mudah-mudahan dengan sistem yang kita ciptakan, kita tidak terjebak ke dalam apa yang dinamakan menghambat rakyat untuk menyampaikan pendapatnya, ya kan? Walaupun pada konteks lain, Tiongkok berhasil memajukan ekonomi mereka sehingga mereka menjadi negara terbesar ekonomi kedua di dunia dan bahkan diramalkan akan menjadi negara terbesar ekonomi dunia pada tahun 2024. Kembali lagi yang ingin saya katakan adalah, atau saya garis bawahi, ini adalah pilihan politik dari para pemimpin dan rakyat kita masing-masing di Tiongkok maupun di Indonesia atau negara-negara lain. Sepanjang yang saya amati, rakyat Tiongkok happy karena mereka bisa membeli barang yang mereka inginkan. Ekonomi mereka berkembang. Apakah mereka kemudian merasa tertekan di dalam menyampaikan pendapat politik mereka, itu adalah urusan lain, tapi yang jelas kehidupan mereka jauh lebih baik dari negara-negara di dunia lainnya. Oleh karena itu mereka dianggap sebagai negara ekonomi terbesar kedua di dunia. Oke. Terima kasih Pak Dubes. Terima kasih Pak Dubes. Ini ada satu pertanyaan dari Pak Anto Murtianto, follower di Facebook Rakyat Merdeka. Dia menanyakan, apa keuntungan yang bisa didapat Indonesia dari konflik dua superpower, yaitu Amerika Serikat dan China sekarang ini, terutama pada
perebutan pengaruh di Laut Cina Selatan, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Kiki. Dari segi ekonomi dulu, saya ingin menyoroti dari segi ekonomi. Amerika Serikat, Presiden Trump sudah mengeluarkan pernyataan politik, ya. Apakah itu melalui Twitter atau melalui media lain. Beliau mengatakan Amerika akan dan sedang pull out dari China, dari Tiongkok. Walaupun dalam my expert opinion mengatakan it is rather impossible for you to pull out from China. Pertama karena dia mempunyai pasar yang sangat besar, ya. Adalah suatu keputusan strategis yang salah meninggalkan pasar yang besar untuk produk-produk Amerika. Mungkin ini secara temporer saja mereka sudah memutuskan dan sudah diperintahkan atau sudah dinyatakan secara publik oleh Presiden Trump untuk meninggalkan market Tiongkok, ya, dengan menarik pabrik-pabrik mereka keluar, dan ini diikuti juga oleh Jepang, diikuti juga oleh Korea Selatan. Kalau menurut hemat saya ini adalah gimmick politik. Bagaimana kita memutuskan meninggalkan suatu pasar yang sangat luar biasa. Pasar yang dari segi ekonomi, dari segi jumlah penduduknya terbesar di dunia, kita tinggalkan. Itu saya kira adalah dirancang untuk keperluan tertentu. Dalam konteks Amerika, barangkali dalam konteks kontestasi presiden November yang akan datang. Nah, itu. Jadi kalau menurut hemat saya itu adalah gejala temporer. Mereka akan kembali lagi masuk ke Tiongkok, mengingat daya beli rakyat Tiongkok sangat tinggi, dan kedua pasarnya luar biasa besarnya. Namun pada sisi lain, ketika mereka memutuskan untuk pulling out from China, Indonesia mestinya bisa menangkap peluang ini, ya, dengan menawarkan Indonesia sebagai destinasi atau alternative destination dari companies mereka yang pulling out dari China. Memang, dan ini juga cita-cita dari Presiden Jokowi, saya yakin itu, memang kita harus membenahi birokrasi kita, ya, proses perizinan di Indonesia itu termasuk salah satu yang relatif sulit pada tingkat global. Jadi orang lebih memilih pindahkan pabriknya atau kegiatannya ke Vietnam misalnya, atau ke Thailand daripada ke Indonesia. Jadi rantai proses perizinan investasi di Indonesia ini harus diperpendek. Itu satu persyaratan. Kedua, dispute mengenai lahan harus segera diatasi. Ketiga, rantai birokrasi yang sangat panjang, tidak hanya diizin. Mereka mengatakan red tape, itu harus kita segera hilangkan, sehingga Indonesia menjadi destinasi investasi, terutama foreign direct investment, itu menjadi lebih kompetitif dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya seperti oke lah kita setarakan dengan Vietnam, kita nggak bisa setarakan dengan misalnya Singapura, tapi masa kita tidak bisa mengalahkan misalnya Thailand, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Kita mempunyai sumber daya alam yang luar biasa, sumber daya manusianya terdidik dan relatively cheap, masa kita tidak bisa menarik foreign direct investment ke Indonesia? Caranya bagaimana? Yaitu tadi, memotong rantai perizinan, mempersingkat jalur birokrasi kita, dan membenahi pembebasan lahan di Indonesia, sehingga para investor itu bisa datang ke Indonesia dengan lega. Saat ini memang belum, dan mudah-mudahan dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi, ini segera bisa kita atasi bersama. Terima kasih, Pak. Jadi di tengah pukulan telak pandemi ini dan kemudian muncul konflik yang keras antara Amerika Serikat dan Cina, sebenarnya kita mendapat peluang untuk bisa mendapatkan FDI, Pak, ya. Jadi investasi Betul. langsung. Tinggal kita tadi seperti Pak Duta Besar bilang, disederhanakan saja birokrasinya, terutama birokrasi perizinan. Mudah-mudahan ini kita bisa manfaatkan peluang-peluang ini sehingga ketika pandemi ini sudah melandai, mereka
bisa segera kita tarik untuk menanamkan modalnya di banyak sektor di negeri ini. Terima kasih, Pak. Mungkin ada satu pertanyaan tadi dari yang sudah kami catat dari Mas Budi Rahman Hakim. Mas Budi Rahman Hakim. Baik, terima kasih Pak Kiki. Ekscelensi Pak Imron Kotan. Menarik sekali ini penjelasan dari tadi. Panjang tapi sangat isinya daging semua nih. Saya ingin menanggapi sikap kita di antara dua raksasa ekonomi dan politik, yaitu Amerika dan China. Sebetulnya sikap kita harus seperti apa ya di antara mereka yang sedang melakukan perang politik dan perang dagang ini. Menurut Pak Dubes ini, seberapa lama lagikah China menjadi nomor satu di antara segalanya semuanya? Atau usia kepemimpinan Amerika di pentas dunia dari segi politik, ekonomi, militer, atau masih lama gitu? Atau China ternyata memang sudah tinggal beberapa saat lagi mengambil alih dominasi kepemimpinan dunia. Itu saja sih yang pengen. Dan sikap kita sebagai bangsa, terutama para pemimpin kita, keberpihakan kita itu baiknya gimana? Apakah main dua kaki kah? Atau sudah mulai harus mulai sudah harus mulai leaning to China atau tetap bersama Amerika? Itu Excellency. Terima kasih. Terima kasih Pak Kiki. Terima kasih Pak Dubes. Langsung saja Pak Dubes. Ya, ini juga pertanyaan yang sangat strategis ya. Apakah kita akan berpaling ke Washington atau ke Beijing dalam kontestasi kedua negara yang saat ini sedang berlangsung? Kalau menurut saya, parameternya itu adalah kepentingan nasional kita. Jadi, ini bukan masalah either or dalam bahasa Inggrisnya itu memilih iya atau tidak, bukan. Kalau menurut hemat saya adalah yang mendikte atau yang memberikan pertimbangan bagi kita untuk memihak kanan atau kiri itu adalah bagaimana kepentingan nasional kita di bidang info, Lexos, Good Ankam bisa dipenuhi di tengah-tengah kontestasi dari dua negara yang sekarang ini merupakan leading nations. Yang pertama adalah dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi itu mau tidak mau kita harus akui bahwa China ini kalau menurut hitungan konvensional dia memiliki cadangan devisa terbesar di dunia. 30% cadangan devisa dunia itu berada di Beijing. Kurang lebih antara 3 sampai 7 triliun US dollar. Jadi kalau ada orang yang bermimpi Tiongkok itu akan bangkrut, itu sudah lupakan saja. Cadangan devisanya itu sedemikian besar sehingga ekonomi China itu tidak pernah akan mengalami kebangkrutan. Kalau saya selalu dalam diskusi-diskusi internal, saya katakan bahwa China ini adalah the unsinkable Titanic, kapal Titanic yang tidak bisa tenggelam, karena dia mempunyai cadangan devisa yang sangat besar. Sementara pada sisi lain, memang Amerika masih mengendalikan apa yang dinamakan financial institutions yang didirikan berdasarkan Bretton Woods Agreement, yaitu IMF dan World Bank. Ini adalah pemegang otoritas keuangan dunia yang mau tidak mau Indonesia sebagai anggotanya yang mempunyai drawing rights. Kalau kita mengalami kesulitan finansial, kita bisa minta diberikan pinjaman. Memang sampai sejauh ini Amerika adalah bisa dikatakan sebagai pemegang veto ya di sistem Bretton Woods ini, yaitu di IMF dan World Bank. Mau tidak mau kita juga membutuhkan Amerika Serikat.
Namun, patut dicatat bahwa Amerika Serikat itu adalah negara penghutang terbesar di dunia dan sedang mengalami masalah dalam negeri yang mungkin dari kepentingan nasional kita pada saat ini bisa berbeda pada saat yang akan datang. Akan sulit untuk meminta perhatian Amerika Serikat untuk memberikan bantuan kepada kita karena mereka pada saat ini pun sedang mengalami kesulitan. Jadi ini bukan either or, bukan kita pro China atau pro Beijing atau pro Washington. Kalau menurut hemat saya, kepentingan nasional kita saat ini dictates mengharuskan kita untuk memanfaatkan kemampuan finansial China untuk mengembangkan ekonomi kita. Pertama, dia mempunyai cadangan devisa yang sedemikian besar. Kemudian kita juga sudah tanda tangani apa yang dinamakan bilateral swap agreement. Jadi apabila Indonesia mengalami krisis ekonomi seperti yang terjadi tahun 98, Bank Sentral China akan ikut intervensi sehingga rupiah kita bisa kita pertahankan. Ini juga kita tanda tangani dengan Jepang, ini juga kita tanda tangani dengan Korea Selatan. Bahkan ada yang dinamakan Chiang Mai Multilateralization Swap Agreement, yaitu 3 negara besar tadi bersama ASEAN sudah sepakat apabila ekonomi ASEAN atau negara-negara ASEAN terserang, maka mereka akan memberikan loan ya, yang berbentuk soft loan sehingga kita tidak lagi mengalami apa yang terjadi pada tahun 98 yang lalu. Jadi kepentingan nasional kita pada saat ini bukan masalah memihak atau tidak memihak. Pada saat ini memang kita masih memerlukan ya berhubungan baik dengan China, walaupun tidak melupakan bahwa Amerika Serikat itu pemegang veto di financial institution yang berbasis Bretton Woods Institutions, yaitu World Bank dan IMF, yang pengaruhnya di dunia internasional juga tidak bisa kita abaikan begitu saja. Saya kira demikian Pak Budi. Terima kasih Pak Dubes. Jadi saya ada beberapa catatan. Pertama bahwa hasil diskusi kita, diskusi Ngopiu ini, saya catat pertama, sampai saat ini, sementara ini, belum terlihat adanya tanda-tanda bahwa virus ini dibuat manusia. Kedua, teori konspirasi yang berkembang selama 1-2 bulan terakhir ini belum bisa menjadi pegangan siapapun, karena dasar ilmiahnya belum kuat. Mungkin kalau nanti sudah penderitaannya sudah zero, seperti Bapak bilang, yang positif sudah zero, dunia ini sudah bebas, mungkin baru bisa kita telah lebih lanjut dengan para ahli ilmu kesehatan, bahwa apakah memang ini virus ini buatan atau hasil mutasi dari virus yang ada sebelumnya. Kedua, pandemi ini memang kemudian dimanfaatkan menjadi ajang konflik di banyak negara, dan bahkan 2 negara superpower, Amerika Serikat dan China, saling tuding soal ini. Dan kita harus bisa berada pada posisi yang tepat, sehingga kita bisa mendapatkan hal yang positif untuk bangsa kita, dan untuk yang paling penting untuk kesejahteraan rakyat, Pak. Tadi Bapak jelaskan bahwa investasi mungkin sebagian besar negara Eropa dan Amerika Serikat kabarnya akan memindahkan investasinya keluar dari China, dan kita harus bisa dapat ini, Pak, dengan cara memangkas birokrasi. Jadi bukan hanya Kamboja atau Vietnam yang mendapat keuntungan, tapi kita juga harus dapat, Pak. Kalau kita lihat lebih dalam lagi bahwa konflik Amerika Serikat China ini tidak langsung memukul kita, karena kita ini punya ekonomi domestik yang juga cukup kuat, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bantalan bagi upaya menjaga kekuatan bangsa kita, terutama ketahanan energi, pangan, dan ketahanan ekonomi rakyat.
Karena itu kami selalu berdoa semoga kita bisa melalui pandemi ini dengan selamat dan bangsa kita tetap bisa menjaga kesejahteraan rakyat di level sampai level yang paling bawah. Oleh karena itu kami meminta closing statement dari Bapak. Sambil sekaligus menutup acara ini, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Kiki, rekan-rekan wartawan senior lainnya, saya kira ini merupakan kesempatan yang langka ya, dan ini juga bagian daripada pandemi COVID-19. Otherwise kita akan ketemu di hotel atau bahkan mungkin di kantor besar Rakyat Merdeka. Saya kira satu pesan saya adalah bahwa ini pandemi COVID-19 ini adalah masalah bersama kita. Dia mengenai semua orang, tidak terbatas agamanya apa, sukunya apa, partai politiknya apa. Jadi saya yakin mudah-mudahan ini adalah permasalahan kesehatan. Mari kita dekati dengan parameter kesehatan sehingga terpisah dari parameter-parameter politik lainnya dalam negeri. Nah, ini memang agak sulit ya. Kadangkala ada orang yang mendekati fenomena kesehatan menggunakan pendekatan politik. Dan ini memang bisa dimengerti juga Pak Kiki, karena apa yang dinamakan pilkada serentak juga akan segera kita songsong, ya. Tapi himbauan saya adalah, mari kita secara jernih, duduk bersama, menghadapi masalah bersama, karena kita tidak bisa tergantung kepada rezim global maupun regional, sehingga secara nasional kita harus bersatu padu, dan memang ada pepatah Indonesia yang mengatakan bahwa kalau kita bisa bersatu kita kokoh, bercerai kita runtuh, maka inilah saatnya bagi kita untuk bersatu menghadapi pandemi COVID-19 ini yang mengancam semua warga negara Indonesia terlepas dari kepercayaan agamanya, pandangan politiknya. Jadi ini saatnya kita menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu bisa bersatu dan modal sosialnya memang kuat sehingga kita bisa keluar dari kesulitan kesehatan ini dalam waktu yang cepat, sehingga kita bisa menyesuaikan diri kita kepada atau mengadaptasi kita kepada kebiasaan baru atau yang dikenal sebagai new normal COVID-19 ini. Saya kira itu pesan saya, persatuan Indonesia. Terima kasih Pak Dubes. Terima kasih juga para wartawan senior dan redaktur eksekutif Rakyat Merdeka, dan juga kepada sahabat Rakyat Merdeka dan follower di Facebook Rakyat Merdeka yang mengikuti acara ini. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih dan selamat bertemu pada acara Ngopi Yuk berikutnya. Terima kasih Pak Dubes. Selamat sore. Merdeka. Merdeka. Terima kasih banyak Pak Dubes, Pak Kiki. Terima kasih.